saatnya Anda menyimak berita Papua. Bersama saya, Juliana Paisei. Sejumlah berita menarik telah kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga membunuh ART 3 orang majikan di Manokwari, diringkus polisi. Pelajar di Kabupaten Merauke terluka karena menabrak truk di pinggir jalan. Tukang bangunan yang membunuh istri pegawai pajak di Manokwari memperagakan 44 adegan saat rekonstruksi. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai senilai 5 miliar rupiah sebagai barang bukti korupsi PON Papua tahun 2021 lalu. Uang tersebut disita dari Ketua Harian Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional berinisial YW. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse mengatakan barang bukti uang tunai tersebut bersumber dari pinjaman Panitia Peresmian Papua Bangkit dan dana operasional Ketua Harian Panitia Besar PON Papua. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejati Papua menyita keseluruhan uang tunai sebesar 39,837 miliar rupiah. Sementara total kerugian negara dari kasus perkara tersebut mencapai 205 miliar rupiah. Terhadap saudara Ketua Harian masih sebagai saksi, ya, belum jadi sebagai tersangka, masih sebagai saksi. Ya, ini kan proses hukum, jadi pengembalian kerugian negara artinya punya etikat baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Tetapi di Undang-Undang 3199 dan perubahannya Undang-Undang 20 tahun 2001 bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus seseorang untuk tidak dipidana, ya. Itu pasal 4-nya. Selain menyita uang tunai, tim penyidik juga tengah melacak aset yang dibelanjakan dengan uang PB PON. Salah satunya puluhan motor dari PB PON yang tidak jelas kepemilikannya. Untuk kemudian aset-aset yang menjadi atau dibelanjakan menggunakan uang PON akan kemudian kami sita dan bawa ke Jayapura atau teknisnya bagaimana akan dilaksanakan. Di beberapa titik termasuk di Jakarta, kemudian di Timika, di Merauke, dan di beberapa tempat di wilayah Jayapura ada kapal, ada drone yang harganya sampai puluhan miliar, kemudian ada motor yang jumlahnya hampir 100 motor cross, ya. Itu ada di Kabupaten Merauke. Kami ada berkoordinasi karena teman-teman penyidik selain konsentrasi untuk pemulihan kerugian negara terhadap aset-aset juga dilakukan oleh kami tim penyidik. Kejati Papua saat ini tengah memeriksa 23 saksi. Sementara itu uang tunai hasil sitaan kini diserahkan kepada Bank BNI Jayapura untuk disimpan sebagai barang bukti. Sebelumnya Kejati Papua juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kini mereka mendekam di Lapas Kelas 1A AB Pura dan Lapas Perempuan Kelas 3 Kerom. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Perayaan Natal dan Tahun Baru yang semakin dekat membuat kebutuhan masyarakat terhadap tunjangan hari raya semakin mendesak. Menyikapi hal tersebut, Bupati Merauke mengimbau seluruh perusahaan agar tidak terlambat dalam membayarkan THR kepada para karyawannya. Bupati mengingatkan pemilik perusahaan tidak melanggar aturan soal pembayaran THR. Mungkin begini, nanti saya koordinasi secara baik dengan dinas yang membidangi supaya mendapatkan laporan yang baik supaya kita bisa tetapkan batas waktunya. Pemerintah Kabupaten Merauke hingga kini belum menetapkan batas waktu pembayaran THR bagi perusahaan di wilayah Merauke, termasuk para pelaku usaha yang mempekerjakan karyawan. Kendati demikian, Pemda menegaskan pentingnya pemberian THR tepat waktu untuk mendukung kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Ratusan warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Merauke pada hari Sabtu. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah Merauke untuk memantau secara dini berbagai penyakit yang mungkin diderita masyarakat. Ada beberapa item pemeriksaan yang menjadi fokus dalam kegiatan ini, antara lain pengecekan diabetes, rematik, dan ISPA. Pemeriksaan besar yaitu cek kesehatan gratis dan juga ada screening pemeriksaan HIV, AIDS dan juga IMS, ya, sifilis. Untuk cek kesehatan gratis ini kami melakukan selain penimbangan berat badan, tinggi badan, dan juga ada pemeriksaan tekanan darah, dan juga ada pemeriksaan cek gula darah, kolesterol, dan juga pemeriksaan asam urat. Selain pemeriksaan kesehatan gratis, petugas medis juga melakukan VCT atau pemeriksaan HIV untuk memetakan penyebaran HIV di wilayah Merauke. Pemeriksaan kesehatan gratis akan terus digelar rutin dengan lokasi yang berbeda. Warga diimbau memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengetahui sejak dini penyakit yang diderita. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Manokwari menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis serta mutilasi dengan tersangka Yahya Himawan alias Gomblong. Rekonstruksi berlangsung di rumah kos di Jalan Reremi Puncak, Manokwari, Papua Barat pada hari Jumat. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 44 adegan ketika menghabisi nyawa korban di salah satu rumah kosong di kawasan Reremi Puncak. Setelah membunuh, tersangka memutilasi tubuh korban lalu menguburnya ke dalam septic tank. Seluruh adegan dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di rumah korban dan rumah kosong tempat tersangka menguburkan korban. Kita sudah berkolaborasi dan koordinasi dengan pihak JPU. Setelah ini pasti kita akan tahap satukan dulu berkasnya. Kalau sudah memang lengkap, nanti pasti akan kita limpahkan ke kejaksaan. Begitu. Tadi berapa adegan, Bang? Untuk adegannya tadi itu ada 44 adegan dari mulai TKP 1 sama TKP 2. Ini sudah termasuk rencana? Nah, kita masukkan nanti kan itu masalah terungkapnya perencanaannya atau tidak, itu kan nanti terungkapnya bukti-bukti waktu di persidangan nanti bersama Pak Jaksa Pak Kasidum sebagai DPU-nya nanti. Asalnya kita masukkan. Dari hasil rekonstruksi tadi sudah ada gambaran untuk masuk dalam pasal ini? Ya, sudah ada gambarannya. Kan dia datang kan dari rumahnya, memang sudah siapkan senjata tajam itu. Memang bagaimana caranya dia itu datang ke rumah korban itu harus ada hasilnya dalam bentuk uang gitu. Tersangka Yahya bekerja sebagai buruh bangunan. Sebelumnya ia sempat bekerja di rumah korban memperbaiki lantai rumah. Tersangka mengaku butuh uang dan ingin meminjam uang kepada korban namun tidak diberikan. Tersangka kesal lalu menghabisi nyawa korban. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.